Shalom. Shalom Jemaat JKI Penua yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Kebahagiaan sejati tidak tercapai melalui kepuasan diri, tetapi melalui kesetiaan pada tujuan yang mulia. Di Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kesetiaan merupakan perjalanan iman yang bertujuan membahagiakan sesama dan memperkenan hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita siapkan hati kita, kita puji Tuhan kita lebih lagi, amin. Amin. Nyanyi puji Tuhan. Amin. Yang puji, puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari kita sama-sama katakan, nyanyi, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita,
Tuhan kita. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti firman Tuhan pada pagi ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami untuk kami mampu mendengarkan dan memahami firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar setiap kami mampu duduk diam mendengar, memahami dan mengerti apa isi hati-Mu Tuhan melalui firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tulayan di sekelilingku. Berikan ku Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan sepanjang hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan, mohon akan pertolongan Tuhan supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu yang kemudian kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, biar seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu boleh mendapatkan pengurapan yang baru. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan berbicara tentang kesetiaan sebagai bagian daripada buah roh yang akan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita melihat dari kitab Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Perhatikan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melihat atau mendengar kata dituntut, itu artinya memang harus dipenuhi. Dan kita melihat hari ini apa yang firman Tuhan katakan tentang tuntutan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi umat pilihannya.
Kitab Mika berkata ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan. Yang pertama berlaku adil, kemudian mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dari 3 yang ada, kita akan membicarakan tentang hal kesetiaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata dituntut itu berasal dari kata daras, D-A-R-A-S. Ya, saudara, yang artinya yang dicari dengan teliti. Yang pertama, ya, jadi kalau ada sesuatu yang dicari dengan teliti oleh Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya, itu adalah kesetiaan. Arti yang kedua dari kata daras itu sebetulnya yang dipertanyakan. Ya, Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menyelidiki setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kalau sampai Tuhan menanyakan sesuatu kepada kita, sebetulnya yang ditanyakan itu apakah kita itu akan menjadi anak-anak yang setia, ataukah kita ini anak-anak Tuhan yang tidak setia. Ya. Arti kata daras yang ketiga adalah yang diselidiki. Coba bayangkan, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dituntut Tuhan, ya, apa yang diselidiki oleh Tuhan dalam hidup kita, apa yang dipertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang dengan teliti Tuhan mencari dari kehidupan anak-anaknya adalah kesetiaan. Luar biasa. Jadi yang disebut dengan kesetiaan itu adalah sesuatu yang inti di dalam kehidupan kita. Kesetiaan dipandang Tuhan sesuatu yang penting bagi anak-anak Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan menginginkan mendapati kesetiaan iman di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dituntut itu kita bisa melihat bahwa sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan kita harus memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat dari kata kesetiaan itu sendiri, ya. Di dalam bahasa Ibrani ya, disebutkan banyak hal soal kesetiaan. Di Perjanjian Baru, arti kata di dalam bahasa Yunani juga banyak yang disebut dengan kesetiaan. Kita akan melihat beberapa hal, dan dari situ kita akan perhatikan sebetulnya bagaimana keadaan kita, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dari Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 itu dipakai kata keset, ya, untuk hal kesetiaan. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebut keset, K-H-E-Z-E-D, ya. Jadi itu artinya adalah setia di dalam murah hati. Yang kedua, ada satu perbuatan atau sesuatu berbuat baik, ya. Orang yang disebut setia sebetulnya dituntut hidupnya itu hidup di dalam satu kebaikan, ya. Itu sebabnya selalu Tuhan berkata berbuat baik, firman Tuhan berkata berbuat baik kepada hal yang lain. Dan yang ketiga, keset itu mengandung arti belas kasihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan baik-baik, ya. Jadi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu kemurahan hati, sesuatu perbuatan yang baik yang keluar dari hidup kita. Ada belas kasihan di dalam kehidupan kita. Nah, ini terus diproses supaya Tuhan menjumpai satu karakter yang baik. Tuhan menjumpai satu karakter yang inti di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu di dalam Perjanjian Lama, di dalam bahasa Ibrani. Nah, coba perhatikan, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Ada satu kisah yang luar biasa di dalam Lukas, pasalnya yang ke-19 ayat 15 sampai 26. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat yang ke-16, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Yang ke-18, datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau
kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Pembacanya cukup panjang, tetapi ini bagus sekali. Ya, kita berbicara soal mina, ya, di Lukas 19 ayatnya yang ke-15 sampai 26. Nah, saudara, kita jumpai tadi di ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Orang yang membawa kembali 1 minanya menjadi 10 mina. Dia berkata begitu, hai hamba yang baik, engkau telah setia. Nah, setia di dalam perjanjian yang baru atau di dalam bahasa Yunani itu disebut pistis atau pistos. Yang artinya yang pertama sebetulnya adalah orang yang dapat dipercaya. Ya. Tuhan berkata, kamu ini bisa dipercaya nih. Sehingga ketika dipercayai satu, diusahakan, diperdagangkan, kemudian membawa hasil menjadi 10 mina. Demikian juga yang kedua, 1 jadi 5. Ya. Yang pertama bisa dipercaya, pistis itu. Atau setia di dalam perjanjian baru artinya bisa dipercaya. Yang kedua adalah orang yang memiliki iman kepada yang menjadi tuannya, ya. Jadi dia ada keyakinan atau ada kepercayaan kepada orang yang memberi kepercayaan kepada dia. Jadi ada sesuatu keyakinan untuk bisa percaya kepada tuannya. Pistos atau pistis itu artinya yang ketiga adalah orang itu bisa diandalkan untuk bekerja, ya. Atau orang itu bisa menguasai apa yang dipercayakan dia untuk berdagang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat arti kata setia di dalam perjanjian yang lama, di dalam perjanjian yang baru, itu luar biasa sekali. Orang yang murah hati, ya, bisa berbuat baik atau melakukan kebaikan dan memiliki rasa belas kasihan. Tidak hanya itu, yang keempat adalah orang yang bisa dipercaya. Memiliki keyakinan atau percaya kepada tuannya. Dan yang keenam, orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Nah, sebetulnya kesetiaan itu bisa dibaca dalam kehidupan seseorang. Apakah orang itu setia atau tidak, itu bisa kelihatan daripada tindakannya. Sebab di ayat yang ke-22 tadi dikatakan begini, katanya kepada orang itu, orang yang tidak mengembangkan mina yang dipercayakan, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Nah, ada dikatakan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, bagaimana dengan hamba yang jahat? Siapa hamba yang jahat? Hamba yang jahat adalah hamba yang tidak setia, ya. Hamba yang tidak melakukan perbuatan baik, hamba yang tidak melakukan kemurahan hati, hamba yang tidak melakukan belas kasihan kepada orang lain, hamba yang tidak bisa dipercaya, hamba yang tidak memiliki keyakinan atau iman kepada Tuhan, atau hamba yang tidak bisa diandalkan. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang dicari Tuhan.
itu yang dituntut Tuhan, itu yang diselidiki Tuhan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, itu yang akan dipertanyakan Tuhan, yaitu kesetiaan. Ya. Kalau engkau tidak memiliki hal itu, Tuhan akan berkata, kamu adalah hamba yang jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jahat itu dari kata paneros, ya, bahasa asli paneros, karena memang itu merupakan satu karakter manusia ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, paneros itu artinya secara moral itu sakit, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hidup di dalam dosa, ya, hidup tidak setia di dalam kehidupan yang ada. Ini sudah terbentuk di dalam kehidupan manusia pada umumnya, yaitu apa? Manusia yang hidup di dalam dosa. Itu sebabnya orang yang tidak mengerti, orang yang tidak memahami, orang yang tidak berbalik kepada Tuhan disebut hamba yang jahat atau orang yang jahat. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang sudah berdosa, jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ketika kita memahami akan hal ini, kita tahu bahwa Alkitab itu juga mengatakan bahwa buat orang yang setia, buat orang yang memiliki kemurahan hati, buat orang yang memiliki perbuatan yang baik, buat anak-anak Tuhan yang memiliki belas kasihan, bisa dipercaya, memiliki iman kepada Tuhan. Kita kan tahun ini berbicara tentang berjalan di dalam iman. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan, orang yang hidupnya bisa diandalkan untuk bisa mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri, sebetulnya Tuhan menyediakan reward di dalam kedaulatannya, ya. Tuhan memberikan reward, Tuhan memberikan akan hadiah, atau Tuhan akan memberikan apa sih? Reward itu hadiah yang disediakan buat mereka yang setia. Ayat yang ke-24 tadi kan dikatakan, ya, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan diberikan kepada 10 yang lain yang memiliki 10 itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil, berikan kepada yang sudah punya, karena memang berlaku di dalam firman Tuhan, siapa saja yang punya akan diberi, tetapi bagi yang tidak punya malah akan diambil daripadanya. Sebetulnya punya apa, saudara? Kita berkata sebetulnya punya kesetiaan. Orang yang memiliki kesetiaan dalam Tuhan, walaupun dia sudah ada, akan ditambahkan ke dalam hidupnya. Tetapi kalau tidak ada, justru akan diambil apa yang ada padanya untuk diberikan kepada orang yang setia, untuk diberikan kepada orang yang murah hati, untuk diberikan kepada orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat setia atau kesetiaan hendaklah kita pupuk di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan keuntungan bagi hidupmu dan hidupku. Bukan hanya nanti di dalam kekekalan, tetapi di dalam kehidupan kita saat ini ada sesuatu keuntungan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mantap ya, jadi kita melihat bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Mari kita akan cek ulang di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini disebut orang yang setia kepada Tuhan? Ya, dalam banyak hal. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mungkin itu keluarga, mungkin itu pekerjaan, atau mungkin itu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab orang yang setia itu orang yang bisa diandalkan ketika diberi tanggung jawab, bisa menyelesaikan apa yang dipercayakan. Ya, kenapa? Karena orang yang setia memiliki kepercayaan, memiliki iman kepada Tuhan. Ya, jadi imannya itu iman karena ginosko, karena pengenalan akan Tuhan, bukan kata orang. Bapak Ibu, hari-hari ini di dalam komsel kita sedang membahas tentang iman yang sejati, iman yang murni. Bahkan kita ambilkan contoh-contoh dari orang-orang yang sebetulnya bukan orang-orang Yahudi, orang-orang yang di luar orang beriman, tetapi Alkitab berkata bahwa mereka itu karena mereka mendengar akan firman,
mereka mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, itu disebutkan mereka itu punya iman yang besar. Seperti misalkan Rahab, seorang pelacur, sampai ditulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Kemudian minggu ini kita sedang belajar iman seorang perwira di Kapernaum. Sebetulnya dia adalah orang atau tentara Roma yang sedang menjajah akan bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi Tuhan, dia berkata, iman seperti ini langka loh. Tidak pernah dijumpai dari keberadaan orang Yahudi pada saat itu yang notabene-nya sejak kecil sudah belajar akan Taurat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, iman yang seperti beginilah iman yang langka. Kenapa? Tuhan melihat di dalam hati kita. Mari kita cek ulang dalam kehidupan kita, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang bisa setia, ya. Bisa menjadi orang-orang yang dianggap Tuhan disebut sebagai orang-orang yang setia, pistis, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Dari ke-9 buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dihasilkan dalam iman kita kepada Tuhan, disebutkan adalah kesetiaan. Nah, artinya kalau kita ingin mengembangkan atau artinya kalau kita ingin bertumbuh di dalam kesetiaan yang ada, yang pertama tentu kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Jangan kita keluar dari kehendak Tuhan. Jangan kita keluar dari aturan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan senantiasa. Dan hal yang kedua tentunya kita juga merelakan, mengizinkan Roh Kudus untuk mengikis segala kedagingan kita. Karena memang pada dasarnya manusia itu lebih suka hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang menjadi keinginan hatinya. Dan ya, kita tahu bahwa hal-hal yang berupa daging, hal-hal yang berupa keinginan-keinginan dunia itu akan dikikis habis di dalam kehidupan kita. Nah, selain kita hidup di dalam Dia dan mengizinkan Dia mengikis segala hal-hal kedagingan kita, yang ketiga, kita juga harus bersedia atau memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Dia yang menguasai kehidupan kita. Artinya Dia yang akan terus menuntun langkah demi langkah. Sesuatu yang indah dan luar biasa. Kalau Bapak Ibu kita semua memahami bagaimana cara Tuhan membawa iman kita bertumbuh di dalam anugerahnya. Itu sebabnya jangan kita hidup dengan cara yang sembarangan. Setelah kita tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, izinkan kita ini ada di dalam tangan pimpinan Roh Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yaitu di dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu, jangan berhenti hanya menjadi orang yang baik hati, tetapi Tuhan mau terus melihat adakah kesetiaan di dalam kita mengiring kepada Dia. Iman yang teguh, yang setia, senantiasa kepada Tuhan, ya. Tidak hanya menjadi orang yang baik, tetapi menjadi orang yang setia. Orang setia seperti begini akan menjadi langka, seperti Tuhan menemukan iman yang langka dari perwira Kapernaum, ya. Dia begitu kagum dan juga Tuhan ingin menjumpai kesetiaan yang langka. Langka itu artinya nggak mudah untuk ditemukan, susah untuk ditemukan, ya. Tidak hanya average, tetapi sesuatu yang extraordinary. Nah, saya percaya pujian, kehormatan, kemuliaan Tuhan sediakan buat setiap hamba-hambanya
yang setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selesai dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Izinkan saya berdoa buat kita sekalian supaya kita boleh hidup di dalam kesetiaan. Jadi bagian dari tahun ini berjalan di dalam iman. Iman yang apa? Yang memiliki kesetiaan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai. Izinkan terus Kau berbicara dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami percaya tahun ini akan menjadi tahun yang begitu excited buat kami semua, buat setiap umat-Mu, karena Engkau memimpin kehidupan kami. Izinkan kami boleh memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan mereka yang sudah membutuhkan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, tangan-Mu terulur buat setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah secara online. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Anda hari ini. Ucapan terima kasih kepada Pastor Petrus Haryono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Maju terus di ladang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Bagi yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship dengan BSB 082 332 082 332 dan account number 835 940 914 835 940 914. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersatu hati dalam mendoakan persembahan kita dan beberapa doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Ibadah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Bapak kiranya ya Bapak, kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, tangan-Mu yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan dari sidang jemaat-Mu, kerinduan dalam doa-doa mereka ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk sidang jemaat YKI Penua ya Bapak yang sedang sakit ya Bapak, sakit COVID atau sakit apapun ya Bapak. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan Jehovah Rafa kami, Tuhan yang menyembuhkan dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala obat yang masuk ya Bapak, obat yang tepat ya Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kesusahan ekonomi membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Biar tangan Tuhan yang terus membantu ya Bapak, memberikan pekerjaan yang tepat, yang cocok ya Bapak untuk sidang jemaat-Mu ya Bapak. Untuk para muda-Mu ya Bapak, anak-anak muda ya Bapak, kami berdoa untuk jodoh-jodoh mereka, pasangan hidup mereka. Kau berikan yang terbaik, yang tepat, yang seiman, yang sepadan, yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Wollongong ini ya Bapak, untuk New South Wales, Sydney, Australia ya Bapak, untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, kiranya tangan Tuhan yang terus ya Bapak memegang peranan yang di dalam kontrol Tuhan ya Bapak, sehingga ya Bapak masa pandemik ini dapat berlalu dengan baik ya Bapak. Segala anak-anak Tuhan ya Bapak, segala apa yang kami perbuat ya Bapak, biar Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang membimbing kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih sekali lagi kepada Pastor Benny Samuel yang sudah luar biasa membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah secara online streaming Tuhan. GKI Penuai Kau sertai, Kau urapi setiap para hamba-hambamu, ajar kami tetap setia melayanimu Tuhan, ajar kami tetap setia Tuhan berjalan di dalam iman, karena kami percaya bahwa Yesus Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat GKI Penuai yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menuntun kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.